Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Salma Fauzia, merupakan mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika, angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan memberikan pandangan saya mengenai guru yang selalu sabar dalam melayani anak yang hiperaktif atau slow learner. Ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Dr. Sukirwan, Magister Pendidikan. Selamat menonton! Apa sih yang dimaksud dengan normal pada anak? Nah, konsep normal pada anak sebenarnya cukup relatif. Tiap anak itu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Namun, secara umum, anak yang normal biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti yang pertama, perkembangan sesuai usia. Mereka mencapai tonggak perkembangan, misalnya mulai berjalan, berbicara, ataupun berinteraksi sosial pada usia yang sesuai. Yang kedua, fokus pada perhatian. Anak normal itu umumnya fokus pada suatu aktivitas tertentu dalam jangka waktu tertentu juga dan tidak mudah teralihkan. Yang ketiga, kontrol impuls. Mereka bisa mengendalikan dorongan untuk bertindak impulsif dan berpikir sebelum bertindak. Dan yang keempat, interaksi sosial. Anak normal biasanya bisa berinteraksi dengan baik dengan teman sebaya dan orang dewasa. Bagaimana sih cara kita membedakan anak normal dengan yang tidak? Ada gejala umum yang dapat dilihat, misalnya anak sulit fokus, mudah teralihkan, sangat aktif, dan sulit mengontrol emosi ataupun impulsif. Gejala yang tadi disebutkan merupakan gejala dari seorang anak hiperaktif. Apa itu anak hiperaktif? Gangguan hiperaktif termasuk ke dalam ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention artinya perhatian, deficit adalah berkurang, hyperactivity adalah hiperaktif, dan disorder adalah gangguan. Nah, dalam bahasa Indonesianya, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktif. Menurut American Psychiatric Association, ADHD adalah pola yang pervasif dari inattention, impulsivitas, dan atau hiperaktif impulsivitas yang berulang-ulang dan berat yang khas terobsesi dalam diri individu ketika dibandingkan dengan tingkat perkembangan seusianya. Menurut Colorado Department of Education, ada beberapa ciri. Yang pertama, gangguan perkembangan yang dimulai sebelum usia 7 tahun, dan hal ini tuh sering dikenal oleh orang tua ketika anak masih sangat muda. Dan yang kedua, ADH adalah menahun dan lama dan juga tidak tiba-tiba diperoleh. Yang ketiga, perilaku utama adalah tidak mampu diam. Ciri ini tuh menandai suatu tingkatan dan membuat siswa menonjol dari kelompok usia sebayanya. Dan yang keempat, memiliki tingkat impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia mereka. Misalnya, mereka bertindak sebelum berpikir. Nah, ada juga beberapa permasalahan anak hiperaktif di sekolah, atau juga disebut problem sekolah. Anak hiperaktif tidak mampu mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Konsentrasi yang mudah terganggu membuat anak itu tidak dapat menyerap materi pelajaran secara keseluruhan. Rentang perhatiannya itu pendek, membuat anak ingin cepat-cepat selesai bila mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kecenderungan bicara yang tinggi akan mengganggu anak dan teman yang diajak bicara, sehingga guru akan menyangka bahwa anak itu tidak memperhatikan pelajaran. Banyak kita jumpai bahwa anak hiperaktif mengalami kesulitan membaca, menulis, bahasa, dan juga matematika. Khusus untuk menulis, anak-anak hiperaktif memiliki keterampilan motorik halus yang secara umum tidak sebaik anak biasa. Lalu, apa sih bedanya anak hiperaktif dengan anak slow learner? Anak yang hiperaktif dan slow learner itu memiliki kondisi yang berbeda. Jika tadi ADHD adalah gangguan yang menyebabkan anak sulit fokus dan hiperaktif, maka slow learner adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Anak-anak dengan kemampuan intelektual yang rendah terlihat pada kemampuan akademik yang kurang baik, yang biasanya disebut dengan istilah slow learner atau anak lambat belajar. Nah, menurut Childs 1981, anak slow learner atau lambat belajar itu adalah anak yang memiliki performa pendidikan di bawah rata-rata dari kemampuan yang diharapkan dari anak-anak seusianya. Definisi slow learner diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah anak yang di sekolah
mempunyai rata-rata di bawah 6 sehingga mempunyai resiko cukup tinggi untuk tinggal kelas. Hal tersebut dikarenakan mereka itu mempunyai tingkat intelijensi di bawah rata-rata sekitar 75 sampai 90. Dan pada umumnya, anak-anak ini mempunyai nilai yang cukup buruk untuk semua mata pelajaran karena mereka kesulitan dalam menangkap pelajaran. Mereka membutuhkan penjelasan yang berulang-ulang untuk satu materi pengajaran. Seperti itu. Di sini saya akan menyebutkan apa aja sih ciri-ciri dari anak slow learner. Yang pertama, kesulitan dalam membaca dan juga menulis. Anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam membaca dengan lancar, memahami apa yang dibaca, ataupun mengejak kata-kata. Mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam menulis kalimat yang lengkap dan teratur. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu memori yang lemah. Anak slow learner ini seringkali kesulitan mengingat informasi baru, baik itu fakta, tanggal, ataupun urutan kejadian. Mereka itu mungkin membutuhkan pengulangan yang lebih sering untuk mengingat sesuatu. Dan yang ketiga, perkembangan bahasa yang lambat. Anak slow learner itu mungkin memiliki kosakata yang lebih terbatas atau kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Yang keempat, kesulitan dalam pemecahan masalah. Mereka itu mungkin kesulitan dalam menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi saat itu juga gitu. Terutama jika masalah tersebut melibatkan beberapa langkah atau membutuhkan pemikiran yang kreatif. Ada beberapa permasalahan ataupun problem anak slow learner di sekolahnya. Seperti yang sering kita dengar bahwa anak tersebut mendapat beberapa julukan dengan seperti anak yang bodoh, tulalit, loading lambat. Anak-anak itu selalu mendapatkan masalah dalam sekolahnya. Mereka seringkali tidak naik kelas, selalu mendapatkan nilai jelek hampir di semua mata pelajarannya, terutama mata pelajaran yang sangat membutuhkan pemikiran. Mereka juga seringkali terkena marah dari guru-guru mungkin mereka karena tidak pernah bisa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru-gurunya ataupun selalu mendapat nilai jelek dalam tugas-tugas yang dia kerjakan ataupun nilai ulangannya. Nah, slow learner ini juga tidak dapat dimasukkan dalam kategori anak-anak dengan kemampuan umum ataupun rata-rata karena mereka itu kemampuannya di bawah kemampuan anak seusianya, anak normal seusianya. Sedangkan apabila dimasukkan ke dalam kategori anak-anak retardasi mental, kemampuannya itu di atas kemampuan anak retardasi mental. Jadi sehingga nasib dari anak-anak slow learner ini dalam bidang akademik belum jelas apabila dilihat dari penggolongan kurikulumnya, apakah ikut kurikulum sekolah biasa ataupun sekolah umum atau mengikuti kurikulum sekolah luar biasa, karena slow learner ini berada di tengah-tengah antara anak normal ataupun dengan anak ADHD tadi. Nah, lalu bagaimana sih sikap guru yang seharusnya diterapkan dalam menghadapi anak hiperaktif maupun anak slow learner? Ada beberapa peran guru. Yang pertama, mengenali tanda-tanda. Guru itu perlu mengenali tanda-tanda spesifik dari setiap anak. Ini akan membantu dalam menyesuaikan metode pembelajaran. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang kondusif, ciptakan suasana kelas yang tenang, terstruktur, dan menarik, minimalisir gangguan, dan sediakan ruang pribadi bagi anak yang membutuhkan. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran, bisa dengan memvariasikan metode pembelajaran untuk menjaga minat anak dan membantu mereka memahami konsep dengan cara yang berbeda. Nah, selanjutnya yang keempat, bisa dengan memberikan instruksi yang jelas dan singkat. Jadi pecah tugas itu menjadi beberapa langkah yang lebih kecil ataupun spesifik dan berikan instruksi yang jelas sehingga mereka dapat mengenali gitu instruksinya. Yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi guru bisa memberikan pujian atas usaha dan keberhasilan anak serta berikan umpan balik yang spesifik untuk membantu mereka memperbaiki kesalahan. Nah, yang keenam, bekerja sama dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak. Jadi komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu sangat penting. Yang ketujuh, bisa menjadi pendengar yang baik. Itu guru bisa memberikan waktu bagi anak untuk
mengungkapkan perasaan dan kesulitannya, dengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi. Dan yang kedelapan, menyesuaikan ekspektasi. Jadi guru tuh jangan bandingkan anak dengan teman sebayanya. Setiap anak itu pasti memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kesembilan, memberikan waktu tambahan. Berikan waktu tambahan bagi anak yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kesepuluh, menggunakan alat bantu visual. Gunakan gambar diagram atau video untuk membantu anak memahami konsep yang sulit. Dan yang terakhir, ke-11, memperkuat keterampilan sosial. Ajarkan anak keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan pengendalian diri. Nah, ada juga beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru nih. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Melibatkan anak dalam proyek yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan fokus mereka. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Membagi anak ke dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, teknologi. Menggunakan aplikasi atau game edukasi dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang keempat, gerakan fisik. Mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam pembelajaran dapat membantu anak hiperaktif membakar energi. Jadi merupakan cara yang mungkin dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi anak hiperaktif dan anak slow learner. Setiap anak itu unik, sehingga pendekatan yang efektif akan berbeda-beda. Guru perlu mengamati dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Penting untuk diingat, menjadi guru untuk anak luar biasa adalah sebuah panggilan jiwa yang luar biasa. Karena gurulah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru membentuk masa depan anak-anak yang memiliki potensi luar biasa. Setiap kemajuan yang mereka raih adalah kemenangan bagi guru juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.